Pak Ustaz, terhadap kawan-kawan kita yang tidak satu manhaj. Jika kita share kepada mereka tentang akidah, tentang bid'ah, lalu mereka menjauhkan kita, mereka pulaukan kita. Pertanyaannya, haruskah, bolehkah kita tinggalkan persahabatan dengan kawan tersebut? Ustaz jelaskan dulu pertanyaan. Ustaz, bila kita ada kawan yang tidak satu manhaj, pertama Ustaz ingin jelaskan makna manhaj dulu. Manhaj maknanya dalam bahasa lain, dalam bahasa Arab, at-tariqul wadih, yaitu jalan yang terang benderang. Kalau kita lihat dalam kamus English, manhaj itu kadang-kadang diartikan dengan kurikulum, kadang-kadang diartikan dengan syllabus, kadang-kadang diartikan dengan sistem, kadang-kadang diartikan dengan metodologi. Semuanya membawa makna jalan yang jelas dan terang. Seseorang yang apabila belajar Islam tidak ikut manhaj, antara lain taklid buta, beragama Islam hanya ikut nenek moyang, itu tidak ikut manhaj. Orang yang belajar ikut manhaj, pertama sekali, dia mesti utamakan akidah dulu, sebelum yang lain-lain, sebelum ibadat dan akhlak. Iman dulu, akidah dulu, mentauhidkan Allah, beriman dengan rukun iman yang 6. Itu maknanya ikut manhaj. Baru mereka perkemaskan ibadat pada Allah. Baru kemudian menyusul akhlak. Begitu ketentuan dalam Al-Quran, begitu ketentuan dalam sunnah Nabi. Sebagaimana yang Nabi ajar, 12 tahun pertama belum ada salat. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan Allah, sembahlah Allah yang Maha Esa, mesti kamu akan beriman. 2 kalimat syahadat, itu mantapkan dulu. Sebagaimana urutan dalam rukun Islam, 2 kalimat syahadat dulu, baru salat, puasa, zakat, dan haji. Itu namanya manhaj. Orang yang belajar ikut manhaj, mereka selalu memerlukan kepada hujjah, dalil, argumen terhadap apa yang mereka yakini dan amalkan. Mesti ada sumber suruhannya dari Allah dan dari Rasul. Mereka tidak akan beribadat suka-suka hati. Itu maknanya ikut manhaj. Taruhlah Ustaz, kita dah belajar betapa pentingnya akidah, tauhid, keikhlasan, dan betapa pentingnya amal saleh. Sebab itulah yang akan menolong kita di akhirat nanti. Allah SWT memberi amaran keras dalam Al-Quran, bila awak terlibat syirik, hancur musnah segala amalan kamu, dan di akhirat kamu pasti rugi. Tak cukupkah menandakan bahawa syirik itu sangat bahaya? Belum lagi ayat 48 surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan ampun orang-orang yang berbuat syirik. Dalam beribadat pula kita mesti ikut cara yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh reka-reka sendiri. Sabda Nabi, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu tengok cara aku salat. Kita kena belajar macam mana cara salatnya Rasulullah. Itu maknanya orang yang ikut manhaj.
Syaitan pula kata, tak payah. Sebab syaitan memang menginginkan agar kita sama-sama dengan dia dihumban dalam api neraka. Gara-gara tidak ikhlas, gara-gara syirik, amal hancur. Gara-gara buat bid'ah, amal juga ditolak. Sabda Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa buat amalan tidak ikut cara kami, kata Nabi, amalnya ditolak. Tak cukupkah itu? Itu namanya manhaj. Nah sekarang, bila kita sampaikan pelajaran akidah, kita mesti mentauhidkan Allah. Tak boleh buat syirik. Kita mesti ikut Rasulullah. Tidak boleh reka-reka amal sendiri. Sebab itu bid'ah. Dan bid'ah akan ditolak. Ternyata kawan-kawan kita yang tidak punya manhaj macam itu, yang dia banggakan tuan gurunya saja, tuan gurunya saja, walaupun tidak membawa dalil dan hujah yang kuat. Lalu dia pulaukan kita, dia tolak. Nah, timbul pertanyaan, apakah sahabat seperti itu perlu kita tinggalkan? Tidak. Kita perlu sabar, terus berkawan dengan mereka. Cuma barangkali approach kita, pendekatan kita perlu kita robah. Jangan kasar, jangan keras. Offer saja, tawarkan saja. Sebab kita tahu yang membuka hati seseorang itu kerja Allah, bukan kerja kita. Kerja kita menyampaikan saja. Hidayah jenis pertama, beri penjelasan. Tapi hidayah jenis kedua, membuka hati seseorang sehingga mengikuti, itu kerja Allah, bukan kerja kita. Kita perlu banyak bersabar. Sebagaimana yang Ustaz sebutkan dalam surat Wal Asri, seluruh manusia dalam kerugian, kecuali mereka yang ada iman. Okey. Iman maknanya ada ilmu. Terutama ilmu tentang Allah, ma'rifatullah, ilmu tentang Nabi, ma'rifatul Nabi, ma'rifatul dinil Islami, ilmu tentang selok-belok agama. Kita miliki. Lalu kita mesti amalkan dulu secara pribadi. Itu sebabnya ada wa'amilus salihat. Tapi tidak berakhir sampai di situ. Wa tawasaw bil haq. Awak kena berpesan-pesan. Kebenaran itu mesti disebarkan. Dan cara menyebarkannya pula mesti lemah lembut. Penuh kasih sayang. Sebagaimana kita sayang pada diri kita, tak mau amal ditolak, kita juga tidak mau amal kawan-kawan kita ditolak. Beritahu. Nah, andai kata kita dipulaukan, kita dituduh. Wa tawasaw bis sabri. Ada sabar. Perlu sabar. Maknanya teruskan berdakwah. Teruskan dekati kawan, jangan dipulaukan. Jangan lari dari mereka. Okey. Soalan yang kedua. Setahu saya Pak Ustaz, kita hanya boleh bertawassul dengan orang hidup. Yakni minta doa orang hidup. Tapi ada ustaz yang mendakwa kita boleh bertawassul kepada orang-orang saleh yang telah wafat. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat, bila kita belajar ilmu akidah, Ustaz ada tulis di dalam buku Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 2 bab tawassul. Tawassul terbagi dua. Tawassul masyru', tawassul yang disyariatkan, yang dibolehkan, wa tawassul mamnu' dan tawassul yang dilarang. Tawassul yang dibolehkan 3 saja. Tawassul dengan nama-nama Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Rahman, Ya Rahim. Itu namanya tawassul. Sebelum kita meminta, kita sebut dulu banyak-banyak nama Allah. Yang kedua, tawassul dengan amal saleh sendiri. Kita salat, kita puasa, kita sedekah, kita baca Quran, kemudian baru berdoa. Itu namanya tawassul dengan amal saleh. Yang ketiga, tawassul melalui doa orang yang masih hidup. Pak Ustaz,
Tolong doakan next week kami sekeluarga akan pergi umrah. Tolong doa Pak Ustaz supaya pemergian kami selamat, lancar, pergi dan balik dan mendapat umrah yang makbulah. Ustaz pun berdoa. Diaminkan oleh jemaah. Boleh hukumnya. Selain daripada itu dilarang. Ini manhaj. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya banyak sahabat-sahabat yang minta agar baginda doa, termasuk minta hujan dan sebagainya. Tapi setelah baginda wafat, Umar bin Khattab berkata kepada pakcik Rasulullah yang masih hidup, dulu ketika baginda masih hidup, saya yang minta baginda doakan agar turun hujan. Sekarang baginda telah wafat. Tolong Abbas, engkau uncle-nya, tolong doa untuk kami. Abbas pun berdoa, hujan pun turun. Mengapa Umar tidak pergi ke kuburan Nabi? Karena Umar tahu bertawassul hanya boleh melalui doa-doa orang yang masih hidup. Ustaz tidak nafikan. Orang yang mengatakan boleh itu pun ada dalilnya juga. Macam-macamlah dalilnya. Kias sana, kias sini. Dalam pandangan Ustaz, yang confirm boleh itu yang 3 tadi. Adapun bertawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia, berkat Syekh Abdul Qadir Jailani, berkat Syekh Rifai, Badawi, Sanusi, semua itu nama-nama orang-orang dulu, para wali-wali. Itu khilaf para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Tapi paling kurang bagi kita, da' ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan apa yang meragukan kamu dan ambillah apa yang sudah tidak ragu lagi. Yang 3 tadi itu kita dah tak ragu lagi. Tak ada khilaf. Tak pernah kita dapat berita para sahabat bertawasul dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Berkat Nabi Nuh, berkat Nabi Ibrahim, berkat Nabi Ishaq, berkat Nabi Musa, berkat Nabi Isa. Semuanya. Betul tak? Ulul azmi, para rasul, lebih tinggi daripada wali-wali. Mengapa sebut hanya Abdul Qadir Jailani? Para rasul itu garanti masuk syurga. Abdul Qadir Jailani, Rifai, wali-wali. Tak ada satu jaminan dari Nabi mereka mesti masuk syurga. Tak ada, tak ada. Para sahabat saja tidak sebut ulul azmi. Berkat Nabi Nuh, berkat Nabi Ibrahim, berkat Nabi Musa, berkat Nabi Isa, berkat Nabi Muhammad. Mereka tak pernah sebut. Sedangkan salafus saleh itu para sahabat adalah orang yang patut kita contohi. Nah, fikir. Dan yang terakhir, Pak Ustaz, sungguh besar fadilat membaca Al-Quran. Betul? Timbul pertanyaan, ada tak fadilat khas bacaan surat Yasin? Mohon pencerahan Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Fadilat membaca Al-Quran semua kita tahu. Setiap huruf itu ganjarannya 10. Kedudukan seseorang di dalam syurga nanti sangat tergantung sebanyak mana Quran itu dia baca. Sampai begitu peringkat-peringkat kedudukan manusia dalam syurga. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Alif satu huruf, pahalanya 10. Lam satu huruf, pahalanya 10. Mim satu huruf, pahalanya 10. Itu saja 30. Itu sahih.
Tapi bila ditanya tentang surat Yasin, ada tak Pak Ustaz hadis-hadis yang menyebut tentang fadilat surat Yasin? Jawabnya ada. Banyak. Tapi, apa tapinya Pak Ustaz? Tapi, semua hadis tentang kelebihan dan fadilat surat Yasin adalah dhaif. Malah ada yang peringkat maudhu' palsu. Sebagaimana yang Ustaz sebutkan beberapa hari yang lalu. Kononnya membaca sekali surat Yasin pada malam Jumaat sama dengan khatam Al-Quran. Ada yang mengatakan juga sama dengan mengkhatamkan 6 kali Al-Quran. Ada pula yang mengatakan baca surat Yasin sama dengan mengkhatamkan 2 kali ayat Quran. Semuanya tidak sahih. Bacalah Al-Quran kepada orang yang akan mati. Itu juga daif. Pokoknya semua hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilat atau kelebihan membaca surat Yasin semuanya daif. Dan tidak ada satu pun hadis yang mengaitkan surat Yasin itu dengan hari Jumaat. Berbeza dengan surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan soalan ini tak ditanya lagi. Tidak percaya dengan penjelasan Ustaz? Tanya pada Ustaz-Ustaz yang lain. Tapi ingat ya, Ustaz-Ustaz sunnah. Terutama mereka yang pakar hadis. Minta maaf Ustaz terpaksa bersorai. Kita akhiri dengan doa.